beritahu ya tentang pengertian dari Jehovah Jireh itu, ya kalau kita bawa ke dalam bahasa Indonesia artinya itu Tuhan yang menyediakan. Nah, kalau kita berbicara tentang menyediakan ya itu tidak ada habis-habisnya ya teman, yang banyak sekali. Mungkin Tuhan menyediakan dari segi kehidupan kita, dari segi materi misalnya, dan paling luar biasanya ya tadi sudah Kak Natali kasih tahu, Tuhan itu menyediakan apa ya. Pertama, dia menyediakan keselamatan ya. Keselamatan untuk kita, untuk semuanya teman-teman di sini, Bang Rizky, Kak Natali, ya Bang Ian, Kak Vio, Kak Anastasia, Bang Juan, ada Bang Abang siapa nih lagi? Lupa. Nah, Bang Tuhan itu menyediakan keselamatan untuk kita ya teman-teman ya. Amin. Keselamatan itu Tuhan berikan secara gratis ya, tanpa Tuhan mau imbalan dari kita. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan? Dengan apa tadi? Iman percaya kita kepada Yesus Kristus ya. Karena tadi katakan tadi, Tuhan Yesus itu jalan kebenaran loh. Baratnya melalui Yesus Kristus itu tempat kita untuk menuju yang namanya surga ya, kerajaan surga ya dari Tuhan. Dan tidak ada satupun jalan. Nah, kita sudah diberitahu di dalam firman bahwa itu cuma satu-satunya jalan. Apa yang harus kita perbuat ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita imani apa yang menjadi yang telah diberitakan di dalam firman, yang kita imani apa yang firman katakan dalam kehidupan kita ya. Amin. Bukan hanya dari omongan saja, oh saya percaya Yesus, tetapi dari sikap, perilaku ya, tidak sesuai dengan kehidupan kekristenan kita. Nah, Tuhan mau itu kita setia kepada Tuhan ya, sesuai dengan firman Tuhan, kita ikuti apa yang menjadi peraturan firman Tuhan ya, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita gitu teman-teman. Nah, kemudian apa tadi lagi yang disediakan Tuhan ya, dalam firman Tuhan sediakan yang namanya pendamaian antara apa? Manusia dengan Allah Bapa. Melalui apa tadi? Melalui korban di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus sendiri ya. Amin. Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi loh dengan rupa manusia ya, tapi itu Tuhan dengan rupa manusia, dia mau itu ada namanya pendamaian, seperti yang sering saya katakan kemarin kan, ada jarak antara manusia ya. Itu yang Tuhan tidak mau ada jarak antara dirinya dengan ciptaannya loh, yang dikasihinya, yang disayanginya. Nah, maka dari itu Tuhan potong jarak itu ya, biar tidak ada lagi namanya jarak. Dan ada lagi yang Tuhan sediakan bisa di dalam kehidupan kita juga ya teman-teman ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kita tidak perlu khawatir ya teman-teman terhadap apa yang mau saya makan esok, mau saya minum esok. Mungkin kadang banyak kekhawatiran dalam kehidupan ya, bukan berarti kita tidak memikirkan makan ya, sudah pasti dalam kita juga kita harus bekerja ya, tetapi apa yang Tuhan mau itu tidak terhadap masa depan kita ya, Tuhan sudah sediakan selalu itu. Kita harus imani bahwa masa depan kita itu sudah Tuhan sediakan ya. Bahkan sebelum saya pernah baca di dalam kita masih di rahim mama kita atau ibu kita, Tuhan itu sudah siapkan, oh nanti Kak Natali akan seperti ini, punya masa depan yang luar biasa, oh nanti Kak Vio akan seperti ini. Jadi kita tidak perlu khawatir. Bagaimanapun rencana Tuhan, ya kemarin pendeta di gereja saya katakan, saya ingat sekali itu luar biasa, bahwa rencana Tuhan untuk kita pribadi itu tidak akan pernah berubah, ya, tidak akan dirubah oleh iblis, ya, tidak akan dirubah oleh keadaan. Nah, tetapi yang harus kita lakukan adalah ya, kalau kita sudah sadar rencana Tuhan itu pasti ada dalam kehidupan kita, kita kembali ke rencana mula-mula Tuhan. Jadi seandainya kita menyimpang sedikit nih,
ke kiri. Harusnya rencana Tuhan kan ke kanan. Kita menyimpang nih, kita geser-geser ke kiri. Tapi sebenarnya rencana itu sudah ada. Nah, yang Tuhan mau, kalau kita sudah tahu bahwa ada rencana yang benar-benar sudah Tuhan siapkan, yang Tuhan mau itu kita ikut alur Tuhan. Ya, dengan apa kita dekat dengan Tuhan? Dengan apa? Dengan komunikasi, ibadah dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Kita akan temukan namanya tujuan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ya teman-teman ya. Amin. Tetap semangat ya teman-teman ya dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, Kak Natali luar biasa memberitakan ke dalam pribadi